Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022 khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kamu. Oke, untuk readingan kita pada kali ini aku akan baginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Dilanjutkan dengan kesehatan, lalu dengan kehidupan asmara kamu. Oke, aku akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu para Pisces di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang juga ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Agar kedepannya aku bisa terus semangat memberikan video-video lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di sini kita sudah ada 3 kartu, aku akan ambil 2 kartu lagi ya. Oke, di sini kita sudah pas 5 kartu. Ada Seven of Cups, Ten of Pentacles, Two of Wands, Eight of Cups, dan Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck ada Six of Wands. Six of Wands di sini. Oke. Ya, ini aku posisikan sebentar ya. Oke. Oke, untuk para Pisces di bulan Februari 2022, bottom of the deck adalah Six of Wands. Six of Wands ini bisa berarti victory ya, victory ataupun kesuksesan ataupun kemenangan. Yang artinya semua kerja keras kamu itu akan mulai memperlihatkan hasilnya di bulan Februari ini. Oke, jadi ini sangat positif ya. Aku mengucapkan selamat sebelumnya ya untuk kamu para Pisces karena semua kerja keras kamu, semua dedikasi kamu, semua kerja lembur kamu dan semua mungkin follow up kamu kepada semua customer kamu ataupun klien kamu, calon klien dan calon customer kamu semuanya akan mulai membuahkan hasil sedikit demi sedikit di bulan Februari 2022 ini. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat ada Seven of Cups dan Ten of Pentacles dan Two of Wands ya. Di sini untuk kalian bisa banyak kondisi ya, karena Seven of Cups ini bisa berarti choices, yang bisa juga berarti banyak situasi dan kondisi. Untuk kamu yang mungkin sedang dalam masa pencarian pekerjaan ataupun mungkin ingin memulai suatu bisnis, mungkin kamu juga ingin memulai mencari bisnis-bisnis sampingan ataupun pekerjaan sampingan, pada akhirnya di bulan Februari ini kamu akan berhasil mendapatkan pada akhirnya ya pekerjaan yang memang bisa menjanjikan hasil yang cukup lumayan ya. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Paling tidak memenuhi ekspektasi ataupun bahkan yang lebih baik adalah di atas ekspektasi yang kamu harapkan di sini ya, Ten of Pentacles. Dan di sini ada Two of Wands dan memiliki potensi yang sangat baik dalam jangka waktu panjang. Oke, untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan. Nah, untuk kamu yang mungkin sedang berada dalam suatu pekerjaan, menghandle suatu project misalkan, ataupun untuk kamu yang sedang menjalankan suatu bisnis, nah akan ada suatu peningkatan omset dalam jangka waktu panjang juga ya. Artinya mulai sedikit demi sedikit naik ya pendapatan ataupun omset kamu, sehingga untuk jangka panjang pun sangat menjanjikan. Ataupun untuk project yang kamu handle, misalkan kamu bertanggung jawab untuk mengerjakan suatu project tersebut juga ternyata memiliki value yang cukup lumayan, yang tentunya bisa menjadi salah satu batu loncatan terbesar nih untuk kamu dalam
keberlangsungan karir kamu di masa mendatang dan tentunya dalam jangka waktu panjang. Intinya ini adalah readingan yang sangat positif, jadi kamu harus tetap mempertahankan kerja keras dan dedikasi kamu ya, para Pisces. Di sini ada Ace of Swords. Dan di sini ada Eight of Cups ya. Di sini kalau aku lihat energinya agak minor ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi mungkin saja ini bisa terjadi dan bisa menjadi salah satu referensi kamu. Untuk kamu mungkin kamu pernah nih kehilangan mungkin customer, mungkin pernah kehilangan calon klien, mungkin pernah kehilangan project juga, kalah project, misalkan kalah tender project, ataupun mungkin pernah ada pekerjaan yang kamu inginkan sekali di masa lalu, tetapi kamu tidak kesampaian, istilahnya seperti itu ya, sesuatu yang pernah hilang di masa lalu. Di bulan Februari ini sesuatu tersebut bisa hadir kembali. Oke, entah mungkin calon customer ataupun klien kamu yang dulu pernah hilang entah kemana, bisa jadi dia menghubungi kamu kembali dan mungkin bisa menawarkan kamu suatu project ataupun suatu pekerjaan ataupun suatu ikatan kerjasama yang tentunya perlu kamu pertimbangkan baik-baik ya. Dan mungkin saja ini bisa sangat menjanjikan dalam jangka waktu mendatang ataupun dalam jangka waktu panjang seperti itu. Oke, untuk kamu yang mungkin dulu sempat melirik-lirik pekerjaan tetapi mungkin pada saat itu situasi sedang tidak memungkinkan, bisa jadi kamu mendapatkan panggilan nih dari tempat tersebut. Oke, mungkin untuk wawancara, mungkin untuk interview, atau mungkin untuk sekedar orang-orang di perusahaan tersebut melihat kemampuan kamu. Itulah saatnya kamu menunjukkan semua kompetensi kamu agar kamu bisa meyakinkan kepada mereka dan mendapatkan pekerjaan impian kamu yang dulu pada awalnya mungkin kamu sempat kehilangan harapan ya. Oke, nah tetapi ini tentunya kalau aku lihat energinya minor, jadi mungkin tidak bisa ter-apply kepada semuanya, tetapi pastikan ini bisa menjadi referensi yang bagus ya untuk kamu para Pisces, agar kamu tetap semangat nih di bulan Februari 2022. Karena ingat, bottom of the deck-nya adalah Six of Wands. Kemenangan ataupun kesuksesan itu sudah mulai menunjukkan hasilnya. Semua kerja keras kamu itu sudah mulai kelihatan hasilnya loh di bulan Februari ini. Oke, jadi ini benar-benar bukan saatnya untuk kamu putus harapan. Justru ini adalah saatnya untuk kamu lebih jor-joran lagi nih menunjukkan kerja keras kamu. Supaya benar-benar kemenangan ini bisa kamu raih secara optimal. Oke, good luck ya untuk kamu para Pisces, dan aku mendoakan yang terbaik untuk karir ataupun keuangan kamu di bulan Februari 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan mengenai karir ataupun keuangan kamu para Pisces. Aku akan lanjutkan mengenai kesehatan kamu nih di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya di sini. Oke, di sini kita sudah ada 4 ya. Kan ini ada 2, aku akan shuffle kembali ya. Tapi di sini kita coba buka dulu. Queen of Pentacles, Ten of Cups, Knight of Wands, dan Two of Swords. Oke. Aku akan shuffle lagi ya, karena tadi ada 2 kartu. The Magician. Oke. Bottom of the deck, Six of Swords. Oke, Six of Swords di sini. Oke, ya. Oke, untuk para Pisces di bulan Februari 2021 ini, sebenarnya kalau secara kesehatan aku tidak melihat ada tanda-tanda di mana ada sesuatu yang signifikan akan terjadi untuk kesehatan kamu ya. Jadi mungkin dalam satu hal ini bisa berarti positif, tetapi di sini kalau aku melihatnya lebih ke saran ya. Saran yang agak sedikit urgent nih yang ingin disampaikan oleh semesta. Di sini ada Six of Swords ya. Di bulan Februari ini benar-benar kamu harus memusatkan energi kamu untuk meninggalkan salah satu kebiasaan buruk kamu sesegera mungkin ya. Mungkin bisa mulai di bulan Februari 2022 ini sesegera mungkin ya. Oke, ada satu kebiasaan buruk kamu yang mungkin sudah cukup mengakar ya di sini karena The Magician ya. Mungkin udah jadi ciri khas kamu, mungkin sudah sangat sulit kamu ubah karena sudah menjadi salah satu kebiasaan ya. Nah, kebiasaan buruknya itu apa? Nah, bisa banyak sekali hal. Ada baiknya kamu saat ini cukup berfokus pada satu hal dulu aja ya. Karena mungkin bisa lebih dari satu ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang merokok mungkin. Mungkin ada beberapa dari kamu yang mungkin makannya agak kurang sehat. Ataupun lebih sering makan junk food ataupun fast food. Ataupun lebih sering
tidak terlalu sering memikirkan asupan gizi ya, misalkan itu juga bisa salah satu kebiasaan buruk ya. Bisa jadi mungkin salah satu dari kamu itu sering sekali begadang ya, walaupun tidak ada pekerjaan yang urgent, walaupun tidak ada pekerjaan yang memang harus kamu selesaikan, tetapi memang karena kamu sudah terbiasa tidur malam, mungkin di atas jam 12 malam, ataupun mungkin kadangkala kamu terlalu banyak pikiran sehingga kamu susah tidur dan sebagainya. Oke, nah mungkin ada beberapa kebiasaan yang sebenarnya ingin banget nih kamu ubah. Karena sini ada Queen of Pentacles. Sebenarnya dalam hati ini kamu ingin ubah, tapi karena ada Magician dan ada Two of Swords, karena ini sudah mengakar, sudah kebiasaannya cukup lama, mungkin berjalannya bisa dikatakan ya nggak hanya bulanan ya, mungkin juga tahunan, karena itu bisa jadi tantangan, salah satu tantangan paling berat. Nah, tetapi justru di readingan kita pada kali ini, justru ini menjadi saran yang sangat berharga nih, yang sangat bisa diberikan oleh semesta agar kesehatan kamu terjaga. Karena di sini kalau aku lihat ada Ten of Cups ya, ada Knight of Wands ya. Sebenarnya kebiasaan buruk ini mungkin secara fisik itu belum terlalu kelihatan ya, secara signifikan untuk fisik kamu belum merasakan apapun secara fisik sebenarnya dari kebiasaan buruk yang kamu lakukan. Tapi sebenarnya kalau kamu jujur terhadap diri sendiri, ada sedikit perubahan mental ya, entah pikiran ya, yang sebenarnya mulai kamu rasakan karena kebiasaan buruk ini sebenarnya. Oke? Nah, ini kamu harus benar-benar jujur nih sama diri sendiri. Sebenarnya ada loh. Mungkin kamu sekarang ngerasa lebih gampang uring-uringan. Memang biasanya water sign itu kebanyakan banyak yang uring-uringan, yang moody ya. Tapi entah kenapa kamu merasa ini, kamu mood swingnya itu lebih parah lagi. Sedikit jauh lebih parah. Mungkin kamu lebih gampang meledak. Mungkin entah kenapa kamu lebih gampang sedih. Mungkin entah kenapa kamu lebih gampang ngantuk dan tidak bersemangat. Nah, sebenarnya itu adalah bukan tanda fisik ya, tetapi lebih kepada tanda mental yang mulai dipengaruhi oleh kebiasaan buruk kamu yang memang sudah agak mengakar ini. Nah, inilah saatnya untuk menghentikan ya. Oke, tentunya ini perlu proses ya, perlu waktu yang tidak sebentar, perlu niat yang benar-benar kuat juga ya. Di sini ada Knight of Wands ya. Nah, disinilah di bulan Februari ini aku harap ya benar-benar kamu bisa memusatkan tenaga kamu, pikiran kamu untuk benar-benar mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk kamu. Cukup fokus pada satu kebiasaan buruk dulu aja ya, nggak langsung semuanya, karena itu tentunya itu berat, karena satu aja udah berat, apalagi kamu mau langsung semuanya ya. Ingat, fokus kepada satu kebiasaan kamu yang mungkin kurang sehat terlebih dahulu, dan buktikan ketika kamu sudah berhasil sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan buruk kamu akan merasa menjadi jauh lebih bahagia. Aku jamin itu. Aku bisa menjamin itu. Karena sih Ten of Cups. Oke, sebenarnya yang paling terpengaruh itu rasa bahagia kamu. Kamu menjadi lebih gampang pesimis sebenarnya ya. Karena energi kamu itu sebenarnya sering berada di low frekuensi ya. Di frekuensi rendah karena kebiasaan buruk kamu. Oke, ya pada akhirnya walaupun kamu secara fisik nggak terlalu merasakan perubahan signifikan, sebenarnya perubahan signifikan yang terasa itu sebenarnya lebih ke mental kamu. Ya, kamu gampang mudian, kamu gampang uring-uringan, kamu gampang marah, kamu gampang sedih. Nah, tentunya kamu juga tidak ingin itu berlanjut ya. Jadi ini saatnya untuk sekali lagi membulatkan tekad kamu. Mudah-mudahan kamu bisa segera menguranginya, kebiasaan buruk apapun itu yang mungkin kurang baik sebenarnya untuk kesehatan fisik kamu, dan terutama kesehatan mental kamu juga yang mulai sedikit demi sedikit terpengaruh karena ini sudah mengakar. Dan mudah-mudahan setelah kamu berhasil nih, kamu bisa merasa lebih bahagia lagi. Istilahnya energi kamu itu bisa lebih terpancar dengan lebih sempurna lagi. Oke, nah itulah pada intinya. Jadi good luck ya untuk kamu para Pisces. Ini benar-benar kamu butuh semangat nih agar kamu bisa menjalankan tantangan ini untuk menghentikan satu kebiasaan buruk kamu di bulan Februari ini. Oke, good luck ya untuk kamu para Pisces sekali lagi. Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk kesehatan kamu secara general para Pisces. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya. Di bulan Februari 2022, aku akan ambil 5 kartu seperti tadi. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya di sini. Oke, di sini kita sudah ada Three of Cups, The Lovers, Five of Wands, The High Priestess. Oke. Sorry, terlalu banyak ini. Aku akan shuffle lagi ya. Akan ambil satu kartu.
Queen of Swords. Bottom of the deck, Five of Cups. Oke. Five of Cups di sini. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Pisces, bottom of the deck untuk kehidupan asmara kamu adalah Five of Cups ya. Ini sekali lagi tentunya nggak semua Pisces ya, karena ini general sekali. Cuma kebetulan energi yang aku tangkap sini adalah Five of Cups ya, untuk general reading kita, untuk kehidupan asmara kamu. Yang artinya sebenarnya dalam hati kamu masih agak merasa galau, merasa sedih, merasa kehilangan ya di sini ya. Itu pikiran tersebut ataupun rasa tersebut tuh masih cukup mendominasi di hati kamu. Oke, tentunya bisa banyak hal ya, karena sini ada Three of Swords dan ada The Lovers. Bisa jadi mungkin beberapa dari kamu baru saja mengakhiri hubungan dengan mantan pacar kamu, ataupun beberapa dari kamu mungkin di ghosting. Mungkin beberapa dari kamu juga mungkin di PHP-kan ya, di PHP-in ya. Sehingga ya sebenarnya masih ada rasa sedih nih. Masih ada rasa sedih, galau, dan kehilangan yang masih membekas di hati kamu sampai sekarang. Dan sebenarnya bisa dibilang kamu itu masih dalam tahap penerimaan dan proses penyembuhan ataupun healing ya di sini. Karena di sini ada Five of Wands ya. Masih ada rasa marah juga, masih ada rasa konflik batin juga ya. Mungkin kamu masih bertanya-tanya ya, apakah ada yang salah dengan diri kamu, apakah diri kamu tidak pantas untuk dicintai dan sebagainya. Intinya mungkin pikiran-pikiran yang kurang baik ataupun negatif itu masih cukup mendominasi hati kamu, oke? Untuk saat ini. Sehingga yang bisa aku lihat dari reading kita pada kali ini adalah untuk bulan Februari ini ada baiknya kamu memfokuskan diri kamu untuk menyembuhkan hati kamu dulu ya, dari rasa kehilangan tersebut, kegalauan tersebut, dan rasa pesimis kamu. Dan sebaliknya kamu mencoba mengevaluasi, melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang lebih jernih ya di sini ya. Kata kuncinya juga adalah Queen of Swords ya, berpikiran jernih. Oke, ingat bahwa tidak ada satupun hubungan yang percuma ataupun sia-sia. Kalaupun itu harus berakhir, dan tidak peduli berakhirnya separah dan sepenuh drama apapun, pasti ada sesuatu yang bisa kamu pelajari dari berakhirnya hubungan tersebut. Nah, itu yang harus kamu lihat. Oke, tapi memang karena masih banyak kesedihan, istilahnya masih mendominasi ya rasa sedih tersebut, mungkin hal tersebut belum bisa kamu lihat secara jelas. Oke, karena kamu pada dasarnya kamu adalah salah satu sign yang paling introspektif. Dan kamu salah satu sign yang paling kritis terhadap diri sendiri ya. Oke, nah karena itulah kamu perlu waktu sih, masih butuh waktu kalau aku bilang. Dan mungkin selama bulan Februari ini ada baiknya kamu lebih berfokus pada penyembuhan diri kamu terlebih dahulu, sehingga kamu bisa mengevaluasi dulu ya, apa yang bisa kamu pelajari. Nah, mudah-mudahan setelah kamu sembuh, setelah kamu bisa mengevaluasi diri, kamu bisa berpikir secara lebih jernih lagi ya. Apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan, apa yang tipe pasangan seperti apa yang memang mungkin cocok untuk kamu, dan bagaimana agar kamu tidak jatuh pada siklus yang sama, ataupun memilih orang yang sebenarnya tidak tepat untuk kamu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya para Pisces. Jadi mudah-mudahan di bulan Februari ini kamu bisa berpikir lebih jernih ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya kamu bisa menerima keadaan bahwa memang hubungan yang mungkin dulu pernah kamu impikan, dulu pernah kamu harapkan harus kandas ataupun harus berakhir. Mungkin ini saatnya kamu menerima sedikit demi sedikit ya, berlapang dada. Sedih pastinya sedih, galau pastinya galau, dan rasa kehilangan itu pastinya tetap ada. Tetapi ingat, ini sama sekali bukan akhir dari dunia. Oke? Dan tidak ada yang perlu disalahkan ya. Kamu tidak perlu menyalahkan keadaan, kamu tidak perlu menyalahkan diri dia terus-terusan. Dan yang paling parah adalah jangan sampai kamu menyalahkan diri sendiri ataupun menganggap diri kamu sendiri itu tidak layak dicintai sama sekali. Nah, itu pikiran-pikiran itu harus kamu buang dulu ya. Nah, tapi memang untuk membuang pikiran itu kamu masih membutuhkan waktu untuk memproses semua kesedihan tersebut. Karena sekarang itu pikiran kamu lagi kalut banget sih kalau aku lihat. Kamu tidak bisa terlalu berpikir jernih, oke? Karena memang emosi ataupun feeling kamu itu sedang mengambil kontrol istilahnya kontrol pikiran kamu gitu ya. Oke, nanti mudah-mudahan seiring berjalan waktu, ketika semuanya sudah sedikit lebih reda, kamu bisa berpikir lebih jernih, dan mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pelajaran berharga
dan kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih siap ya untuk membuka hati untuk orang yang benar-benar tepat dan diperuntukkan oleh semesta untuk kamu nantinya. Good luck ya untuk kamu para Pisces. Ingat, kamu harus tetap optimis dan semangat bahwa pada akhirnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan pada akhirnya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.